Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Share screen saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Koordinator kelasnya siapa ya namanya? Koordinator kelas? Ada Atau 3 orang, Pak. Pak? Iya, siapa namanya? Kelas B Muhammad Abizar, kelas C Rizky Maslia, kalau kelas A enggak tahu, Pak. Rizky Maslia. Kayaknya untuk cutting kelas A itu Pak namanya Indra. Indra. Oke. Nggak ada muncul Indra. Tolong yang jadi co-host di admit ya, daripada saya ngadmit satu-satu. Oke, kita mulai aja ya. Tadi pagi kita sudah lihat salah satu informasi sederhana lah. Kita bisa menggunakan story map untuk menyampaikan macam-macam ya. Bisa menyampaikan informasi biasa, atau kita ingin membangun opini atau awareness seseorang yang melihat informasi tersebut, atau kita ingin menceritakan jurnal kita atau perjalanan kita atau anything lah. Tadi kita bisa lihat berbagai macam feature yang bisa kita sajikan dalam story map. Nah, tentu saja peta yang kita buat ini memerlukan juga data ya. Jadi bukan hanya peta begitu saja ditampilkan sudah terus orang disuruh mencari sendiri apa makna ataupun apa data yang ada di dalam peta tersebut atau informasi apa yang terkandung dalam peta tersebut. Enggak kayak gitu kan ininya caranya ya. Tolong co-hostnya di admit ya, yang sudah join, yang di waiting room, sorry, sudah join ya sudah, nggak perlu di admit. Nah, tentu saja kalau petanya bagus, maka perlu data yang juga baik. Ya, ibaratnya mungkin Anda sering dengar pepatah garbage in, garbage out kalau data ini. Kalau datanya itu sampah, nanti yang keluar juga sampah juga. Entah itu informasi, entah itu dalam bentuk dashboard yang buat executive information system gitu untuk pengambilan keputusan, pasti nanti ketika dia mengambil keputusan dengan menggunakan data yang sampah tersebut, keputusannya juga keputusan sampah. Jadi sekali lagi, ketika kita membangun sebuah sistem informasi apapun, maka kita juga perlu mempertimbangkan untuk input datanya harusnya data-data yang sudah di apa istilahnya, ada di, kalau dalam machine learning itu ada data pre-processing.
Jadi data itu diproses sebelum diproses terlebih dahulu ya. Sederhananya seperti itulah. Jadi data itu dibersihkan, data itu dicek kalau ada duplikasinya, kalau nggak normal dinormalisasi, kalau misalkan ada value-nya yang salah dikoreksi, atau mungkin perlu adjustment atau perlu pemilahan lagi yang lebih detail ya dipilah lagi misalkan feature dari data atau field dari data yang memang hanya dibutuhkan itu yang akan dimasukkan. Selebihnya ya dibuang atau di discard. Nah, di dalam machine learning biasanya pemrosesan data ini butuh waktu yang paling panjang kalau kita belajar machine learning. Tapi kalau di dalam sistem informasi geografis ini, kalau sepengalaman saya sih yang paling lama itu justru survei di lapangannya ya, dan survei untuk memastikan bahwa memang benar-benar kalau misalkan kita punya koordinat, kita ingin mencantolkan sesuatu di koordinat tersebut, misalkan ada objek gitu ya, kita kadang perlu memastikan memang objek tersebut ada di lokasi dan juga koordinatnya sudah sesuai. Nah, itu terkadang justru yang lebih lama adalah waktu ekspedisinya kalau dalam pembuatan sistem informasi geografis ini. Termasuk kayak tadi kita punya story map misalkan tentang spesies yang sudah punah atau yang terancam. Bayangkan kalau tadi ada 20 spesies tersebar di 20 negara yang berbeda benua. Berarti kan kita harus ke tempat-tempat, anggap saja ya kita harus ke tempat spesies-spesies tersebut. Pastinya akan makan jangka waktu lama, mungkin bisa sampai setahun. Bikin sistem informasinya sebentar aja, paling 2 bulan, 3 bulan sudah selesai. Tapi research untuk membangun datanya yang lama. Nah, di sini kita akan berbicara tentang peta yang baik atau grade maps. Pastinya juga akan membutuhkan grade data. Peta yang baik pastinya juga akan butuh data yang baik. Kalau kita lihat di websitenya Esri ini menyediakan Living Atlas. Living Atlas ini atlas yang dinamis. Kalau pernah awal-awal perkuliahan saya menyampaikan tentang kelas dari dulu sampai sekarang, kalau kita belajar geografi waktu ya sebenarnya dari SD sebenarnya sudah ada sih kayak gambar atlas atau apa gitu, sudah ngeliat atlas atau global. Dari dulu kan gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Dengan adanya platform seperti Esri atau Google gitu atau penyedia-penyedia layanan GIS lainnya, maka atlas sekarang ini lebih dinamis, lebih menarik untuk dilihat. Jadi tidak statik gitu. Banyak konten yang bisa kita dapatkan dalam atlas yang dinamik ini. Kita bisa mendapatkan peta yang berbagai macam jenisnya, kemudian dataset yang juga ragamnya bermacam-macam, terus juga mungkin kita bisa dapatkan gambar dari situ, atau kita juga bisa menggunakan tools yang disediakan untuk melakukan analisa ataupun aktivitas lain yang terkait dengan peta. Nah, dengan menggunakan resource ataupun peta yang sudah ada, tadi kan kita di dalam diskusi sebelumnya atau sesi yang tadi pagi, kita kan tahu bahwa Esri ini menyediakan banyak sekali sumber daya yang bisa dibagi pakaikan, atau para pengguna Esri bisa berbagi pakai, baik itu peta maupun data yang terkait dengan peta tersebut. Nah, dengan adanya repositori yang disediakan oleh Esri atau tempat Esri ini menyimpan data, dan juga tools yang disediakan oleh Esri dengan produk ArcGIS-nya dan juga tools-tools lain, kita bisa membuat map yang baik ya. Dan juga mungkin kita mau bikin apps ya. Jadi sebenarnya di dalam Esri ini kita bisa bikin aplikasi sederhana ya. Sistem informasi geografis ini sebenarnya aplikasi, termasuk dalam golongan aplikasi. Jadi kita bisa buat dengan menggunakan tools yang ada di Esri, dan ini berbasisnya cloud ya. Jadi ibaratnya
nggak repot lagi kita mau hosting di mana. Gitu. Begitu Anda sudah deploy, Anda bisa langsung sharing atau bisa langsung manfaatkan. Nah, sekali lagi, karena di dalam web Esri ini banyak sekali data atau dataset ataupun peta yang sudah dibuat oleh komunitas, kita bisa menggunakan koleksi ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Kita tinggal cari di sini, kita pakai atau kita custom. Atau mungkin ngapain kita buat gitu kan? Karena sudah ada, tinggal kita mau kontribusi apa di situ. Kalau memang dibuka ya kontribusinya. Tadi kan kita juga sudah bahas bahwa kita bisa membuat sistem informasi geografis ataupun story map tadi, basisnya crowdsourcing, artinya kita bisa bangun bersama-sama gitu. Nah, selain itu juga di ArcGIS ini juga disediakan base map, peta dasar yang sudah ready, tinggal pakai. Kalau misalkan saya males bangun pakai punya orang, saya pengen bangun sendiri gitu. Walaupun bangun sendiri mungkin kita agak malas karena peta dasar itu biasanya mirip-mirip aja, nggak ada perbedaan jauh gitu. Peta dasarnya aja yang kita buat, ya mirip kayak kita nulis di Microsoft Word. Ketika kita buka Microsoft Word yang blank gitu kan sudah ke setting sebenarnya, sudah ada settingannya, kayak margin atas, bawah, kiri, kanan tuh sudah ada. Kemudian fontnya ukuran berapa, pakai font apa. Nah, ini mirip lah seperti itu. Kita sudah punya base map, tinggal kita pakai base mapnya, terus kita mau taruh layer apa di atasnya, kemudian kita mau analisa dengan tools apa. Bisa semuanya tadi. Nah, itu dimungkinkan tadi koleksi, sebentar, kayaknya kita lihat aja deh. Ya, ini alamatnya, saya taruh di chat. Kalau Anda mau buka, nah kalau kita mau cari atlas ataupun peta tertentu, Anda bisa browse. Kemudian ini base map. Misalnya kita cari yang reference map ya, peta yang akan dijadikan referensi. Ini yang bisa kita pakai gitu. Ini akan ada deskripsinya di sini, skalanya, kemudian lagi yang ada di sini. Layers yang ada. Ya, ini informasi yang bisa kita gunakan kalau kita mau menggunakan ini ya, word imagery. Jadi kita bisa pilih koleksi yang ada di sini untuk sistem yang akan kita bangun. Ya, ini boundaries misalkan. Ini kebetulan Pulau Kalimantan yang dipakai. Ya, jangan kaget kalau Anda dapat bahasa yang kayak gini ya, ini bahasa Spanyol ini. Ya, karena kontributornya bukan cuma orang Amerika ataupun orang Indonesia, tapi juga ada dari berbagai macam negara ya, ada yang dari Belanda dan yang lain-lainnya. Nanti Anda, nah ini dari Jepang gitu. Jadi silahkan kalau Anda membangun sistem informasi geografis, daripada Anda repot-repot buat dari nol, cek aja, siapa tahu di sini ada yang mirip, Anda bisa berkontribusi atau Anda mau comot punya orang tersebut kemudian dimodifikasi, ya silahkan. Selama term and condition-nya berlaku ya, biasanya gitu, term and condition-nya pasti ada.
Nah, hal ini bisa dimungkinkan karena adanya komunitas yang membangunnya. Oke, iya ini memang saya tahu ada masalah, ini ada teman Anda yang menyatakan kalau dia keluar masuk dalam Zoom meeting. Ada beberapa yang memang habis down kemarin, koneksi IndiHome ataupun Telkomselnya masih belum stabil sampai dengan hari ini. Kalau saya kebetulan subuh tadi sudah normal, bahkan melebihi ekspektasi. Biasanya saya karena langganannya cuma 10 Mbps dan uplink-nya itu paling maksimum sekitar 2 Mbps. Pagi tadi itu agak-agak luar biasa, saya dapat 20-an lebih, 20 Mbps lebih dan juga 6 Mbps lebih untuk uplink-nya atau upstream-nya. Jadi habis down malah dapat kelebihan bandwidth kalau saya. Tapi ada beberapa dosen dan juga teman yang masih belum up sampai dengan sekarang, masih lelet luar biasa. Ya, untung-untungan lah. Biasanya kalau habis down gitu memang yang biasanya yang beruntung, yang imannya bagus itu dapat koneksi yang lebih baik. Biasanya sih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi diusahakan untuk tetap hadir di perkuliahan, walaupun saya tahu koneksinya masih ada beberapa yang bermasalah, dicoba saja karena seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama, yang pakai Telkomsel dan yang IndiHome. Baik, kita lanjut ke slide. Nah, komunitas ini sebenarnya bisa jadi dia ada dalam satu organisasi, sebenarnya bisa juga dia berada, bisa juga dia sebagai individu ya, bukan organisasi. Jadi tidak selalu di sini tulisannya, walaupun di sini tulisan organisasi ini bisa berkontribusi untuk memberikan data atau memperkaya data yang ada di dalam Living Atlas yang punya Esri ya. Jadi ini tidak selalu. Oke, jadi tidak selalu organisasi, bisa jadi individu, bisa jadi itu bukan organisasi ya, mungkin sekelompok komunitas gitu, penggiat sistem informasi geografis ataupun penggiat geospasial gitu. Nah, ini bisa juga berkontribusi untuk memberikan data-datanya ke dalam koleksi Living Atlas ataupun repositori yang sudah dibangun oleh Esri. Nah, semakin banyak data yang masuk ke dalam situ, maka akan semakin komprehensif GIS, ataupun kalau kita mau bangun sendiri sistem GIS berdasarkan data-data ataupun template yang sudah ada, itu akan semakin komprehensif, ya, akan semakin detail, akan semakin banyak konten yang kita bisa deliver. Sehingga kalau kita mau melakukan analisa ataupun kita mau mengambil keputusannya akan jauh lebih objektif. Nah, ketika aplikasinya sudah jadi, ini juga mungkin akan menghasilkan suatu data baru ataupun juga bisa dijadikan acuan. Nah, ini juga bisa dibagi pakaikan ke pihak yang lain. Selain ini membantu pekerjaan institusinya ataupun pekerjaannya pribadi, tapi juga ternyata di sisi lain itu bisa membantu orang lain dengan adanya fasilitas bagi pakai tadi ya. Nah, kalau banyak pihak memproduksi data ataupun membuat kayak tadi ada
Living Atlas, ada Story Map, maka tentu saja ini perlu ada sistem yang bisa menyimpan tersebut. Nah, kalau di Esri, ArcGIS Online ini salah satu platform yang bisa menyimpan data-data ataupun aplikasi yang tadi sudah dibuat oleh baik itu organisasi, individual maupun komunitas. Biasanya di sini nanti ada maps ataupun ada peta yang dibangun oleh komunitas yang disimpan ke dalam. Ini dilambangkan cloud, memang beneran cloud ya, basisnya adalah cloud. Jadi ArcGIS Online ini basisnya cloud. Saya lebih prefer sekarang mengarahkan mahasiswa sistem informasi ataupun mahasiswa informatika itu penggunaannya ke arah ArcGIS yang cloud ya, bukan ArcGIS yang berbasis desktop lagi, karena kalau orientasi kita sebagai orang IT gitu, kita lebih prefer segala sesuatunya menggunakan cloud. Karena apa? Karena modalnya cukup simpel ya, ada browser, koneksi internet, udah bisa connect. Kita juga mungkin tidak akan bermain ke sesuatu yang sangat berat. Biasanya kalau sampai analisa yang berat-berat pastinya bukan lagi ranah kita sebagai orang IT ataupun orang sistem informasi. Jadi kayak analisa lahan gitu ya, atau yang lain gitu, ya mungkin teknik lingkungan atau konservasi atau kehutanan itu jauh lebih cocok. Tapi kalau kita sampai sejauh itu sih, saya rasa belum saatnya atau belum kena ke sana. Yang kita bisa bantu apa? Kalau kita seperti itu, penerapan machine learning misalkan. Nah, itu maybe seperti itu modelnya. Tapi sekali lagi ketika ada hasilnya, kita sendiri tidak menggunakannya secara langsung ya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan machine learning untuk mengetahui tutupan lahan kelapa sawit dan kita bisa tahu potensi sawit CPO-nya di situ berapa liter atau metrik ton gitu. Terus kita cuman sekedar tahu aja, kita nggak sampai ikut campur misalkan harus untuk pengolahan CPO-nya seperti apa, kemudian produk turunannya seperti apa. Nah, kita tidak akan masuk lebih jauh daripada itu karena memang core keilmuan kita nggak sampai situ. Pun kalau misalkan mau sampai situ ya nggak apa-apa juga, berarti ya sah-sah saja kalau mau belajar lebih jauh. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, untuk model GIS yang dikembangkan oleh orang-orang dengan background sistem informasi ataupun IT atau computer science itu tidak sampai ke detail seperti itu. Nah, kalau kita sudah balik lagi ya, kalau kita sudah tahu bahwa dalam ArcGIS Online ini ada community map dan juga ada file ataupun tempat di mana kita bisa menyimpan data-data geospasial, pastinya di sini ada otorisasi, Ya, jadi data-data itu bisa kita simpan karena adanya otorisasi dari pihak ArcGIS. Termasuk juga mungkin Esri sendiri juga mengeluarkan data-data yang mereka berikan kepada publik, ya. Berikan kepada komunitasnya untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi data itu tidak akan bermanfaat kalau cuma disimpan. Nah, sekali lagi itu, ini esensinya ya. Tolong diingat, data itu tidak akan bermanfaat kalau itu hanya untuk disimpan. Jadi kalau Anda nanti suatu saat punya data anything lah ya, kalau misalkan data itu tidak sensitif untuk dibagikan, lebih baik dibagi-pakaikan. Maksudnya tidak sensitif, itu kayak model data, apa ya contohnya. Kalau misalkan Anda nanti KKN, kemudian Anda survei pendapatan penduduk suatu desa atau kecamatan gitu. Nah, itu sebenarnya bukan data yang sensitif ya. Tapi kalau Anda mensurvei data sampai dengan nomor telepon, kemudian nomor rumah, itu agak sensitif untuk di-share gitu. Jadi
data-data pribadi itu nggak cocok untuk di-share. Tapi kalau data itu sifatnya publik, nggak ada masalah. Justru kalau dia didiamkan saja, maka tidak akan jadi apa-apa. Mirip juga dengan data-data geospasial. Kalau Anda dapat data tersebut secara publik, sebaiknya juga di-share secara publik agar itu mendatangkan manfaat. Nah, semakin banyaknya data tersebut, datanya kan semakin banyak nih sekarang, itu meningkatkan jumlah data yang harus dihandle atau yang disimpan ke dalam platform WebJS. Kalau kita bicara di sini web atau cloud, maka ini juga akan meningkatkan jumlah data yang harus dimigrasikan atau dimasukkan ke dalam platform web. Nah, tentu saja dari pihak ArcGIS sendiri atau Esri sudah menyadari itu, dan semua penyedia layanan cloud, bukan hanya Esri ya, karena Esri ini spesifik cloud-nya digunakan untuk informasi geografis, kasarannya seperti itu, atau data geospasial, maka dia pasti akan menyiapkan infrastrukturnya untuk kebutuhan itu. Tapi kalau yang global atau yang multifungsi atau yang tidak spesifik, yang general seperti Google Cloud, kemudian Huawei ataupun Oracle dan yang lain-lain, karena mereka ini bukan spesifik ke bidang tertentu, tentu saja mereka akan jauh lebih besar lagi persiapannya untuk menampung data-data ini. Jadi kalau kita bicara di sini cuma sistem informasi geografis, setahu saya yang pemain besarnya ini sampai dengan sekarang adalah ArcGIS. Tapi kalau Anda mau nyoba yang lain, ada namanya Next.js kalau nggak salah. Ini biasa dipakai oleh para penggiat QuantumGIS ya. Jadi QuantumGIS ini platformnya open source, kemudian mereka porting ataupun hosting aplikasinya itu di Next.js. Coba kita cek aja ya. Nah, ini Next.js. Next.js ini juga menyediakan cloud juga untuk aplikasi GIS seperti Esri, cuma mungkin secara komunitas biasanya basisnya adalah QGIS. QGIS ini open source. Nah, kita lihat aja di sini juga lumayan banyak ya kliennya, ada Greenpeace, Microsoft, kemudian WWF, ada dari UN juga atau dari PBB dan yang lain-lain. Nah, ini artinya dia juga lumayan gitu loh. Servis yang diberikan ini ternyata digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, ini salah satu penyedia layanan cloud khusus untuk GIS selain Esri. Jadi jangan cuma kenal Esri saja, walaupun kita kuliahnya pakai materi Esri, tapi sekali lagi ini cuma materi saja, tidak ada kaitan dengan keharusan harus pakai Esri. Saat ini memang mungkin Esri adalah yang paling baik atau leadingnya di dalam GIS, jadi kita pakailah yang leading ini sekarang ya, atau yang terbaik. Nah, di dalam ArcGIS dia juga punya marketplace ya. Kalau marketplace ini artinya bisa bayar, bisa enggak. Ya sama semua kayak Google juga punya marketplace, AWS sebagai penyedia cloud juga marketplace-nya juga ada. Jadi ini semacam apa ya, feature yang harus ada gitu dalam penyedia cloud. Bisa jadi platform itu tidak disediakan langsung oleh Esri-nya, tapi disediakan oleh pihak ketiganya gitu. Saya ambil contoh gini, kalau misalkan Anda mau menggunakan Google Doc ya buat ngetik gitu pakai Google Doc, tapi kalau Anda kalau Anda mau ngecek plagiatnya, Anda pakai
fitur yang ada di marketplace. Misalnya Anda install Plagium. Jadi Google Doc-nya tetap disediakan oleh si Google, tapi ketika Anda perlu tambahan fitur, maka Anda carinya di marketplace. Ya, mirip juga dengan ST seperti itu. Anda punya peta dasar mungkin dari ST atau peta tambahan yang lain-lain dari komunitas, tapi ternyata Anda perlu fitur yang itu Anda harus beli ataupun Anda harus download atau ambil dari marketplace. Hampir semua layanan cloud yang besar-besar itu modelnya juga kayak gitu. Anda lihat di Google kayak gitu, kemudian Anda lihat di AWS juga pasti ada marketplace-nya, di Oracle juga seperti itu. Huawei, Tencent juga sama. Alibaba Cloud yang basisnya digunakan oleh Tokopedia itu juga seperti itu. Nah, dengan adanya ketersediaan sumber daya ini, Anda bisa membuat peta yang siap untuk digunakan. Anda juga bisa mengatur konten dari organisasi. Jadi kita sebenarnya bisa bikin semacam struktur organisasi dalam penggunaan ARGIS online ini. Saya ada janji ya kemarin mau ngasih tugas, lupa terus. Sebenarnya tugasnya sudah ada, cuman saya belum custom untuk Google Form-nya. Jadi nanti Anda bisa mengerjakan tugasnya, kemudian di-upload di Google Form. Kalau Anda mau tahu tugasnya, sebenarnya di dalam buku yang sudah saya sampaikan kepada Anda, di setiap akhir buku itu ada lab-nya ya, ada hand-on lab-nya. Nah, itu bisa dikerjakan nanti. Tapi tidak semua itu akan saya minta di-submit. Tapi kalau Anda mau mengerjakan semuanya, ya lebih bagus juga. Kalau kemarin saya minta Anda sudah selesai untuk membuat account S3, maka nanti sebagian besar tugas yang akan saya deliver kepada Anda itu menggunakan account dari S3 tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ada yang konten yang di-provide oleh komunitas. Ini contohnya, community map. Ya, ini kita bisa pakai untuk membangun Living Atlas atau berkontribusi dalam Living Atlas. Topiknya bisa macam-macam. Bisa base map, kita bikin lagi base map misalnya, bisa elevasi, ketinggian, garis batas wilayah, atau boundaries, kemudian hidrografi, transportasi, lautan atau oceans, kemudian hazard, soil, dan yang lain-lain. Jadi sedetil apapun yang kita buat di dalam yang kita sharingkan itu akan memperkaya atau akan memperbanyak koleksi yang ada di dalam repositorinya punya ARGIS ini. Kalau dilihat mungkin untungnya apa sih buat kita gitu kan? Kan kita kalau kita upload seperti itu kayaknya kok nggak ada untungnya. Gitu. Secara finansial sih mungkin belum terlihat secara langsung ya. Kalau Anda mau nyari keuntungan yang direct kayak model jadi YouTuber atau TikToker gitu atau selebgram, Anda bisa dapat endorse atau Anda dapat uang dari iklan atau monetize something gitu. Nah, di sini mungkin tidak bisa langsung seperti itu. Tapi kalau Anda memberikan sesuatu yang bermanfaat, saya sih punya keyakinan deh. Kalau Anda ngasih sesuatu yang bermanfaat di dalam platform S3 ini, kemudian Anda mungkin dipakai oleh banyak pihak dan dilirik gitu oleh perusahaan-perusahaan yang pengembang GIS, bisa jadi itu akan menjadikan Anda bisa jadi konsultan, bisa jadi mungkin trainer, atau bisa jadi juga Anda diundang untuk memberikan pelatihan, ya anything lah. Dan itu semua pastinya ada prosesnya. Mungkin tidak instan seperti TikTok ataupun YouTube. Kalau Anda sudah viral, maka Anda akan cepat menikmati uang dari hasil monetize video Anda. Dan ini biasanya lebih sustain ya, kalau di GIS ini lebih jangka waktunya lebih lama. Ya kalau sedikit banyaknya itu tergantung rezeki masing-masing. Tapi kalau Anda ingin cepat, ya agak susah kalau di sini. Nah, data apa saja sih yang ada di dalam
repositori si S3 ini. Yang pertama imagery atau citra, ya istilahnya citra. Nanti kita akan lihat lebih detailnya citra itu apa saja sih terkait di situ. Nah, biasanya citra ini yang banyak dipakai sekarang ada citra-citra yang beresolusi tinggi. Kenapa harus citra resolusi tinggi? Kalau detail itu biasanya juga hasil analisanya akan detail. Masih ingat ya tadi prinsip yang di depan. Kalau garbage in datanya, maka hasil keputusan atau pengolahan datanya garbage out. Ya, kalau Anda punya data yang baik, resolusinya tinggi, Anda bisa detail, maka keputusannya ataupun outputnya pastinya juga detail juga. Kemarin kan saya sudah pernah lihatkan Anda dengan sistem informasi geografis terkait dengan sebaran hotspot yang dari NASA kemarin, data dari firms NASA itu menggunakan near real time sebenarnya, near real time data. Biasanya data-data yang near real time ini dipakai untuk pengamatan bencana alam ya, atau natural disaster. Pengamatan atau mitigasi natural disaster atau bencana alam. Ya, termasuk kemarin yang hotspot punyanya NASA dengan aplikasi Forms-nya atau sistem informasi geografis. Si NASA ini memberikan informasi tentang titik-titik hotspot yang muncul di atas permukaan bumi. Kemudian kita mau mitigasi. Nah, ini datanya near real time. Kemudian PDC kemarin juga yang sempat saya lihatkan kepada Anda, kita bisa lihat data prediktif dan data near real time-nya ya. Kalau misalkan ada typhoon atau ada cyclone yang terjadi atau ada bencana apapun. Nah, karena waktu itu dalam mitigasi bencana, waktu itu sangat penting. Semakin cepat data bisa disajikan dan semakin akurat, maka mitigasinya akan semakin baik. Dan diharapkan kalau mitigasinya semakin baik, korban yang timbul juga semakin sedikit ya, karena biasanya kalau untuk mitigasi bencana alam atau natural disaster ini nyawa manusia kaitan. Berikutnya boundaries and place. Ini tadi sudah sempat saya singgung sedikit, boundaries berarti batas wilayah. Ya, kita bisa secara logikal mendefinisikan batas-batas wilayah. Tentu saja ini penting ya, batas wilayah. Entah itu terkait administrasi penduduk, ataupun pola pemerintahan atau keputusan pemerintahan, atau mungkin juga terkait dengan keamanan dan kedaulatan suatu negara. Mungkin kita pernah lalai berkali-kali terkait dengan batas negara, kayak Pulau Sipadan Ligitan, itu akhirnya lepas ke Malaysia, ya karena kita memang lalai dalam urusan geospasial kita. Baru-baru 10 tahun belakangan kita, ya bukan baru 10 tahun bang, pasca kejadian Sipadan Ligitan itu kita mulai nyadar bahwa penting untuk punya sistem informasi geografis yang baik. Penting punya punya peta paling enggak yang menjelaskan, dan itu diakui secara internasional, maksudnya peta tersebut yang menjelaskan positioning kita sebagai negara itu batas-batas wilayahnya di mana saja. Nah, ini yang negara kita sempat lalai, tapi sudah lumayan lah, sudah banyak perbaikan sekarang. Nanti kita akan lihat ada sistem informasi geografi yang disediakan oleh pemerintah kita yang bisa dibagi pakaikan. Nanti di slide yang berikut-berikutnya kalau nggak salah saya ada. Berikutnya demografi dan lifestyle ya. Kalau kita urusannya demografi pasti terkait dengan manusia. Demografi, kalau misalkan Anda pergi ke kelurahan atau kecamatan, kalau nanti Anda KKN, biasanya di kelurahan dan kecamatan itu punya data demografi atau data kependudukan. Ya termasuk di sini mungkin lifestyle atau gaya hidup atau cara hidup dari masyarakat di suatu tempat. Nah, kalau data demografi berarti di situ total populasinya berapa, jumlah kepala keluarga yang ada di
suatu wilayah atau jumlah keluarga itu berapa, kemudian pendapatan per kapita dari tiap manusia yang ada di situ, kemudian pengeluaran, dan lain-lain. Ini terkait dengan data demografi. Nah, ini kita bisa overlay ya, layernya data demografi ini di atas base map. Jadi tinggal di overlay, itu contoh di sebelah kanan gambarnya. Itu contoh overlay data demografi di atas peta. Biasanya juga petanya sudah jelas ininya ya, boundariesnya. Jadi batas wilayahnya sudah jelas, kemudian base map-nya ada, kemudian di overlay di atasnya data-data demografi atau data lifestyle misalkan. Nah, berikutnya base map. Harusnya base map ini paling depan. Nah, ini kok ditaruh di sini sama S3. Base map ini peta dasar. Jadi peta dasar, kalau kita lihat macam-macam ya bentuk peta dasar ini. Kemarin juga waktu saya perlihatkan punyanya Firms, yang untuk informasi hotspot, di situ ada peta dasar yang pakai basisnya OpenStreetMap, kemudian juga ada kayaknya S3 juga ada digunakan di situ dan yang lain-lain. Ya, jadi kita bisa pilih-pilih sebenarnya base map ini. Kalau kemarin yang contoh lain Google Map, kita bisa pakai base map yang ada rute atau jalannya. Kita bisa juga buka base map yang ada kontur atau tinggi rendah permukaan bumi. Kemudian base mapnya juga bisa kita pakai dari citra satelit. Nah, tergantung kita keperluannya seperti apa. Apakah cukup jalur-jalur jalan saja, atau mungkin kita mau hitung juga sekalian dengan elevasi atau tinggi rendah permukaan bumi. Ya. Berarti kita perlu base map yang basisnya kontur bumi. Nah, berikutnya transportation. Ini contoh lain ya, data apa yang available atau data yang tersedia. Ya, ini kita bisa lihat di dalam koleksinya Esri itu ada data tentang traffic, world traffic. Ini live. Coba saya cek, kita cek aja di kalau Anda buka bukunya ini yang basisnya web, Anda bisa klik linknya ini. Yang buku PDF-nya juga sebenarnya bisa. Ini saya taruh di sini. Saya taruh di chat, Anda bisa buka. Ini, wah ternyata bukan ini ya, bukan live. Ternyata data set tahun 2016. Nah, ini layer-layernya. Kita bisa pilihin mana yang mau diaktifkan. Kurang dari 5.000, antara 5.000 sampai dengan 30.000 kendaraan. 30.000 sampai dengan 60.000 kendaraan, dan yang paling besar adalah 60.000 kendaraan lebih. Ini kita bisa lihat. Ya, kalau kita lihat sebarannya kayak gini sebenarnya mirip kayak ini ya, kayak machine learning juga bisa digini. Cuman ini bukan machine learning, ini cuma peta di overlay dengan jumlah kendaraan yang lalu lalang itu di jalanan ini. Enggak live ini ya. Ini informasi salah ini. Jadi enggak live. Kalau live pastinya sekarang. Nah, kalau traffic live paling gampang lihat ke Google Map. Coba kita buka aja Google Map. Sebenarnya paling gampang lihat. Kita lihat aja kalau misalkan saya mau ke Big Mall dari sini, dari kampus. Direction.
Sambaliung. Jalan Sambaliung. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya live ya ini. Ini asli ini. Nanti kalau Anda cek lagi jam 12 malam berubah dia. Ya 1 jam ke depan aja ini pasti akan berubah. Data yang ada di sini. Ini macet wajar karena ini lampu merah ya di depannya pasti banyak yang ketahan di sini. Kalau yang live seperti ini, tapi ini nggak live ya. Tadi yang di sini ini nggak live. Nah, kita juga bisa melakukan observasi permukaan bumi. Biasanya kebanyakan dipakai untuk natural disaster tadi, contohnya gempa atau ada severe weather atau hurricanes, ya ada cyclone, ada topan, ada badai, kita bisa lihat dari langit ya, dari atas. Nah, ini juga data yang dimasukkan ke dalam kemarin PDC contohnya. Masih ingat PDC? Disaster. Nah, ini termasuk dalam Earth observation sebenarnya, observasi permukaan bumi. Ya, kalau ada yang buka ini lambat, mungkin koneksinya lagi bermasalah. Karena ini yang PDC ini dari luar. Contoh lain, sebentar, kita coba buka dari Nah, ini contoh lain dari S3-nya. Kalau belum kebuka, ini biasanya koneksinya bermasalah, lelet. Sekali lagi, kalau mainan GIS, modalnya koneksinya harus besar. Kalau misalkan banyak render segala macam, ya berarti komputernya juga harus kuat ngerender. Ya, ini kita bisa observasi. Sebenarnya ada ini sih, ada yang lebih live lagi. Saya lupa alamat linknya. Kita bisa lihat live observation dari stasiun-stasiun angkasa luar ya, stasiun-stasiun yang ada di orbit langit. Jadi kita bisa observasi langsung dari situ. Oke, observation. Kemudian kita juga bisa melihat sistem pemukiman atau urban system. Kita bisa lihat sudah tertata rapi atau belum. Perumahan, kemudian kawasan industri, kawasan pertokoan atau yang lain-lain. Nah, kita bisa lihat ini dengan kita bisa cari datanya ini di koleksinya Esri. Kemudian historical map, ya mungkin kita ingin lihat peta-peta yang dibuat di zaman yang dulu. Kemudian mungkin mau kita bandingkan apakah ada perubahan segala macam. Biasanya kalau kita mau analisa ini ya, banjir misalkan di Samarinda, kita bisa lihat peta di masa lalu. Kita bandingkan dengan sekarang. Ternyata mungkin di peta zaman dahulu itu banyak sekali kanal-kanal air yang membelah kota Samarinda. Begitu di atas tahun 90 atau di atas tahun 2000, ternyata kanal-kanal tersebut sudah hilang. Nah, itu yang mungkin menyebabkan salah satu banjir yang ada di Samarinda. Nah, kita bisa tahu dari historical map, ya. Dari peta-peta sejarah atau peta-peta yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Oke, kita lihat beberapa contoh yang disajikan di sini tadi ya. Data yang tersedia,
yang paling utama ini tadi sudah saya sebutkan kenapa base map-nya ditaruh di belakang agak ke tengah tadi. Harusnya base map ini yang pertama. Ya ini kita bisa dapatkan dari situs ataupun repositorinya punya Esri, di mana base map ini biasanya kita jadikan referensi dasar ya, kita jadikan referensi peta kita, nanti yang akan kita taruh konten-konten apa saja yang akan kita letakkan di atasnya atau di dalam layer yang akan ada di atas dari base map ini. Nah, kita tahu bahwa base map ini dari waktu ke waktu itu berevolusi ya, berubah gitu. Yang mungkin dulu Anda ngelihat atlas itu ya kayak gitu aja sampai sekarang ya masih juga kayak gitu, nggak ada perubahan gitu. Tapi kalau kita lihat di base map ini, Anda coba bandingkan apa ya yang kelihatan kentara. Saya nggak tahu kalau ada yang masih punya Google Map 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu bisa dibandingkan dengan Google Map yang sekarang itu jauh perubahannya. Waze juga gitu ya. Waze kalau kita lihat yang lama dengan yang sekarang juga jauh perubahan. Waze kebetulan perkembangannya cukup cepat karena ya dibantu oleh komunitasnya. Kemudian yang sekarang lagi ngetren OpenStreetMap. Nah ini juga kalau kita lihat base map yang disajikan oleh OpenStreetMap ini juga cukup informatif sekarang ini. Penggunanya juga besar, basis penggunanya. Salah satu penggunanya Gojek. Gojek ini pakai base map OpenStreetMap. Kemudian Grab juga. Dan jangan kaget kalau Grab itu beli license untuk penjaluran atau pemilihan rute itu dari dari Gojek. Jadi Grab itu tidak meng-create sendiri algoritmanya. Jadi dia pakai algoritma yang digunakan oleh Gojek. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu saya dapat informasi dari teman yang kebetulan memang bergerak di bidang ini, bidang hak kekayaan intelektual di Kementerian Kemenkumham. Dia menyampaikan bahwa ternyata Grab itu pakai engine-nya punya Gojek untuk rute. Ya, mungkin sekarang sudah bisa bikin sendiri. Kalau saya juga mikir lebih baik kayak gitu, pakai aja yang sudah terbukti, yang sudah matang, daripada lama mengembangkannya. Kemudian setelah dipakai beberapa waktu, baru kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah begitu juga sebenarnya di dalam GIS ini, pakai aja yang sudah ada base map, udah banyak macam-macam. Tinggal kita custom layernya, kita mau seperti apa. Nanti kalau memang base map yang ada itu dirasakan sudah nggak cocok lagi, ya kita bisa bikin base map yang baru. Tapi kalau masih awal-awal, untuk menghemat tenaga, juga untuk menghemat waktu, dan juga mungkin untuk mengejar target, biar bisa digunakan oleh banyak pihak, ya mending gunakan base map yang sudah ada. Nah biasanya base map ini multiscale ya, artinya skalanya bermacam-macam, kemudian juga continuous, artinya dari ujung ke ujung dunia itu tidak putus, maksudnya ya kalau bumi ini bulat ya pastinya dia continuous model. Makanya di sini disebutkan warp around the surface of the earth, maksudnya dia melingkupi seluruh permukaan bumi. Kemudian coverage-nya global ya, global ini maksudnya bukan cuma melingkupi seluruh permukaan bumi, tapi juga kalau kita zoom in zoom out ya terutama dibesarkan itu tingkat detailnya semakin baik. Kita coba lihat, nanti kan ada bahasan OpenStreetMap, kita lihat aja OpenStreetMap. Ini sebagai salah satu penyedia peta atau ya GIS gitu yang crowd modelnya atau
bisa dikereotkan istilahnya. Dan ini banyak dipakai oleh banyak pihak sekarang. Nah, ini base map-nya ya. Kita mau taruh layer apa di atasnya. Kita bisa tarik juga API petanya ini ke dalam pemrograman tertentu, pemrograman GIS. Mungkin nanti kalau sempat ada praktek sedikit tentang pemrograman GIS, kayaknya seru juga kali pakai leaflet gitu atau pakai platform yang lain. Karena saya ngajar teknologi informasi geospasial di FKIP, itu mereka bahkan programming pakai leaflet gitu, pakai JavaScript. Kayaknya seru gitu. Masa anak sistem informasi sendiri nggak belajar programmingnya, kan agak aneh juga. Mudah-mudahan ada waktunya kita bisa belajar sedikit lah leaflet. Nah, base map-nya bisa kita tarik dari API-nya si OpenStreetMap tadi. Untuk base map, jenis-jenisnya macam-macam. Ini saya cuma perlihatkan 4 saja. Kalau Anda mau detailnya bisa lihat di bukunya. Di bukunya itu lumayan banyak. Ada berapa ini? 1, 2, 12. Ada 12 ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di luar dari buku ST ini juga lebih banyak lagi. Tapi ini saya sajikan dalam slide cuma 4. Mau Anda detailnya lihat di dalam buku. Yang pertama imagery, artinya citra. Citra ini bisa dari pesawat, bisa dari drone, bisa juga dari satelit. Ya, nanti kita akan lihat citra ini apa saja sih jenis-jenisnya. Kemudian base map yang lain mungkin jalanan. Ini Pak mungkin paling banyak dipakai ya, peta jalan. Dari zaman dulu sampai sekarang ini yang paling banyak dipakai. Anda saja mungkin pakai ini sudah mungkin ratusan kali, walaupun Anda nggak sadar ya. Ketika Anda ngirim paket gitu, ketika Anda naik Grab, ya, naik Gojek, pesan Maxim, atau pesan antar, atau mungkin sekedar berbagi peta di Sherlock di WhatsApp, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam base map yang street ini. Jadi ini yang mungkin kita sering nggak sadar kalau kita sudah sering pakai. Kemudian tadi sempat saya sebut-sebut juga di depan topografi yang terkait dengan kontur di permukaan bumi. Ya, ini mungkin juga perlu kalau kita mau bangun jalan misalkan, atau bangun railway atau bangun jalur kereta api. Nah, ini kan pastinya kita perlu tahu jalurnya lewat mana saja gitu. Apa yang harus disiapkan kalau misalkan kita lewat sungai atau lewat lembah atau lewat gunung. Ya, ini kita bisa pakai untuk perencanaan juga, pembangunan jalan tol misalkan, atau jalan bebas hambatan gitu, atau membangun airport dan yang lain. Kemudian ini tadi sudah saya sebut OpenStreetMap. Miring. Salah. Ya, OpenStreetMap ini open, bisa digunakan oleh berbagai macam pihak untuk berkolaborasi atau crowdsource ya istilah lain, untuk membangun sistem informasi geografi. Atau Anda mau menjadi volunteer gitu, mencarikan rute-rute yang mungkin belum muncul di dalam OpenStreetMap. Ya, ini mirip sebenarnya dengan Waze ya. Kita bisa tracking dengan menggunakan GPS di handphone kita, kemudian kita masuk ke gang-gang kecil. Nah, ini nanti akan tercatat di dalam sistemnya OpenStreetMap. Dulu Waze juga kayak gitu ya. Nah, kemudian peta lain yang juga cukup penting adalah peta demografi.
Tadi sudah saya sebut sedikit di depan, misalkan Anda pergi ke kecamatan, ke kelurahan, ataupun biasanya di pemerintah kota, kabupaten itu pasti punya demografi, punya data-data penduduk. Termasuk di dalamnya populasi, kemudian mungkin sebaran umur, atau mungkin juga pendapatan per kapita, atau mungkin data-data kesehatan. Ya. Ini di DKK itu saya sering lihat berapa jumlah. Ya kalau sekarang kan di open tuh berapa ya jumlah yang kena COVID, berapa yang OTG dan yang lain-lain, atau suspek dan segala macam, ya itu termasuk di sini sebenarnya. Kalau dulu tuh sebelum ada pandemi, biasanya kadang kayak TBC ya, itu ada datanya kadang di puskesmas saya lihat, di DKK saya juga lihat berapa warga yang terkena gitu, berapa yang sudah meninggal. Makanya kalau dihitung jumlah korban jiwa akibat TBC itu jauh lebih tinggi daripada korban akibat COVID. Ya. Datanya ada sebenarnya, makanya sering disebutkan beberapa kali bahwa jumlah penderita TBC lebih banyak meninggal daripada COVID untuk saat ini. Cuman itu kan tidak terekspos. Gitu. Nah, data-data ini sebenarnya bisa kita dapatkan di pemerintahan, gitu. Data demografi. Nah, biasanya data demografi ini nanti akan ditempelkan dengan kondisi geografinya ataupun boundary atau batas geografinya. Ada kayak data kependudukan itu kadang yang kita lihat di awal aja, ini contoh aja nih ada demografinya sebentar, saya bukakan slide kita yang awal-awal. Tunggu sebentar ya, saya openkan yang ada data demografinya. Dari gabungan tadi ya, contoh gabungan data demografi dan juga
kondisi geografis yang tadi muncul di peta Sulawesi tadi, yang gempa Palu tadi, kita tahu bahwa ternyata daerah yang terjadinya gempa itu memang benar-benar daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, sehingga jumlah korban jiwanya banyak. Nah, dari sini kan kita tahu masalahnya apa gitu. Ya, masalahnya ternyata memang itu gempa terjadi di tempat yang banyak tingkat hunian atau tingkat penduduk per kilometer persegi, sehingga korbannya banyak. Berarti juga persiapan kalau nanti ke depannya untuk mitigasi bencana juga harus bisa menampung orang yang banyak tersebut. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya kalau kita tahu populasi yang ada pada saat terjadinya gempa tersebut, dan juga biasanya kadang ada proyeksinya ya. Jadi kalau kita lihat di data di BPS itu dia punya proyeksi tingkat pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun ataupun dalam 10 tahun ke depan itu meningkat berapa persen, maka kita bisa melakukan persiapan di masa depan ketika adanya bencana, kita mau mitigasinya seperti apa. Jadi sekali lagi data demografi ini sangat penting karena ini terkait dengan manusia, dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah, maka selain digunakan untuk saat ini, kita juga sebaiknya bersiap-siap atau melakukan perencanaan ke depannya itu dengan menghitung proyeksi ke depan itu pertumbuhan seperti apa. Sehingga nanti kalau kejadian, kalau ada bencana alam itu bisa dimitigasi dengan baik. Nah, ini tadi yang saya sempat sampaikan di depan, kita punya platform untuk berbagi pakai data atau pendata ya istilahnya. Pendata di ArcGIS juga ada, jadi kita bisa menggunakan data-data yang sudah ada. Ini contoh dalam slide yang sebelah kanan, ini salah satu galeri open data yang dimiliki oleh ArcGIS. Kita bisa gunakan untuk berbagai macam keperluan. Biasanya ya, etika dalam menggunakan open data itu nanti ketika Anda sudah menghasilkan aplikasi dan juga nanti menghasilkan data baru, maka etikanya Anda juga harus mengopen data tersebut. Jadi semacam apa ya, tanggung jawab inilah ya, tanggung jawab moral gitu. Anda sudah pakai data terbuka, maka ketika Anda bisa menghasilkan data dari data terbuka tersebut, itu juga sebaiknya bisa jadi data terbuka juga. Kalau di Indonesia, ini salah satunya adalah ini punya Badan Informasi Geospasial, ada portal data terbuka terkait dengan data geospasial. Ini Anda bisa akses di situs yang ada saya cantumkan di bawahnya itu, tanahair.indonesia.go.id. Nah, ini Anda bisa gunakan data-data terbuka yang ada di sini, baik untuk keperluan penelitian atau mungkin Anda mau bangun sistem tertentu.
Berikutnya imagery. Tadi sudah kita bahas sedikit di depan. Imagery ini sederhananya adalah foto dari permukaan bumi. Jadi foto dari permukaan bumi. Bisa diambil dari satelit, drone, atau foto udara. Kalau foto udara zaman dulu itu ada orang naik pesawat, beneran ya moto dipoto gitu pakai kamera ke bawah. Nah, bisa sekali foto atau mungkin time series ya. Time series digunakan untuk melihat perubahan sepanjang waktu. Jadi kalau kita mau ngecek apakah sebuah lahan itu masih tetap hijau gitu selama 10 tahun, ya berarti setiap tahun dipoto, atau setiap per 6 bulan dipoto, 6 bulan dipoto, 6 bulan dipoto. Nanti dilihat masih tetap nggak. Nah, kalau misalkan masih tetap ya berarti tidak ada perubahan itu. Atau kalau kita mau kaitkan dengan daerah konservasi, artinya daerah konservasinya tersebut baik. Tapi kalau misalkan itu tiba-tiba dari hijau berubah jadi coklat, itu coklat kekuningan ya, coklat terang. Kalau misalkan dipoto dari udara kayak gitu biasanya sudah nggak ada vegetasinya lagi. Nah, berarti hilang tumbuhan yang ada di atasnya. Nah, ini kan kita bisa gunakan time series foto untuk memonitor ada perubahan atau enggak. Atau di sini disebutnya time span. Multiple time span. Jadi saya pakai istilah time series. Saya lebih suka pakai istilah time series. Nah, foto udara atau imagery atau citra dari permukaan bumi ini biasanya diambil dengan high definition. Ya pastinya terdiri dari berjuta-juta piksel. Jadi kalau kita ingin foto udara atau foto citra dari permukaan bumi ini detail, maka harusnya kamera yang digunakan juga resolusinya bisa tinggi atau high resolution camera. Jadi hasilnya pun juga pastinya akan baik. Gimana Pak kalau misalkan ada awan ya? Ambil lagi kalau gitu. Biasanya beberapa kali saya pernah dapat kayak tawaran gitu ya. Pengadaan citra, misalkan citra daerah tertentu di Kalimantan Timur. Nah, itu kadang dalam penawaran itu dia minta yang nggak ada awannya gitu. Nah, kalau di mana ya, kita di Lapan atau di mana gitu, kita bisa beli citranya itu sebenarnya, atau di penyedia-penyedia di luar negeri gitu. Dikasih tawaran juga biasanya, mau citra yang sekali foto, kemudian ini foto satelit ya, sekali foto kemudian apapun hasilnya itu diserahkan kepada kita, atau sekali foto yang benar-benar clear, nggak ada awannya, atau kalaupun ada awannya kecil banget. Nah, itu juga ada. Itu harganya beda. Jadi harganya beda satu sama lain. Nah, biasanya yang dicari adalah citra yang tanpa awan sama sekali. Kebanyakan seperti itu, dan memang harganya pasti yang mahal karena fotonya diambil berkali-kali, nggak cuma sekali. Dan ada yang diambil berkali-kali kemudian kalau bisa di stacking, ada juga yang benar-benar sekali shoot yang nunggu benar-benar nggak ada awannya baru dipoto. Nah, sekali lagi kalau citranya ini resolusinya rendah, pastinya nanti hasil gambarnya juga jelek. Ya, pastinya kalau foto udara itu citra yang diambil adalah high resolution image. Selain menggunakan foto udara yang basisnya mungkin kayak kamera, kita juga bisa menggunakan sensor yang menangkap gelombang elektromagnetik atau spektrum elektromagnetik. Jadi ini yang tidak ditangkap oleh mata atau lensa. Jadi kalau kita moto pakai lensa biasa ya itu sama dengan kita melihat pakai mata. Tapi kalau kita mau menangkap misalkan gelombang inframerah ya, itu kita bisa pakai
spektrum inframerah, atau kita pakai gelombang elektromagnetik, itu spektrum tertentu dari gelombang elektromagnetik, radar misalkan. Nah, kita juga bisa melakukan pembuatan citra dengan mengandalkan radar. Nah, ini kalau sudah pakai model kayak gini, biasanya awan nggak terlalu berpengaruh besar. Ada pengaruhnya, tapi nggak banyak. Gitu. Jadi, yang ditangkap oleh radar, yang ditangkap oleh mesin-mesin pencitra yang tidak mengandalkan lensa ataupun penglihatan gitu ya, dia akan menangkap pola-pola radiasi biasanya, yang itu akan disusun ke dalam bentuk citra. Nah, ini juga banyak yang sudah menggunakan model seperti ini, kayak LIDAR itu kan. LIDAR itu pakai laser kalau sebentar ya, biar saya nggak salah. Iya, LIDAR itu pakai laser, jadi masih pakai ini. Masih pakai mata sebenarnya kalau LIDAR. Yang nggak pakai itu ya radar sih. Radar itu pakai gelombang elektromagnetik. Sama kayak kelelawar lah, anggap aja seperti itu. Sonar itu juga pakai gelombang elektromagnetik. Kalau sonar biasa di laut digunakan oleh hewan-hewan seperti lumba-lumba, paus, itu pakainya sonar. Nah, dengan adanya imagery ini kita bisa membuat pemodelan 3 dimensi dari bumi sebenarnya. Jadi kita bisa membuat 3D modelingnya bumi kita itu dari hasil imagery atau hasil citra-citra yang kita peroleh, baik itu secara visual maupun mungkin pakai radar atau pakai sonar gitu ya. Ini contoh foto udara. Ini setelah terjadinya bencana kalau nggak salah. Coba cek di webnya. Iya, setelah tornado. Jadi ini kejadian setelah tornado, di foto udara langsung. Ya, ini yang terjadi di Amerika tentu saja. Ini dari citra satelit. Dengan sensor, saya nggak tahu sensornya apa, tidak disebut ya di dalam materi. Kemudian ini pakai spectral scan, kalau Anda lihat di sini, Anda buka website buku chapter 4 ini, Anda bisa klik yang multispektral, nanti Anda akan lihat di situ sensor apa yang digunakan oleh satelit untuk menangkap citra yang terpampang di situ. Berikutnya landscapes. Landscape ini kalau di bahasa Indonesia kan sekarang namanya landscape ya, landscape. Apa ya, untuk bahasa Indonesianya mungkin landscape ini sederhananya mungkin pemandangan lah, pemandangan alam gitu. Landscape ya, dengan adanya peta landscape ini kita bisa melihat sumber daya alami yang ada di dalam, yang ada di permukaan bumi ya, atau mungkin juga yang ada di bawah permukaan bumi. Kadang kita bisa nebak aja gitu, oh kalau misalkan batuannya ini jenisnya ini, di atasnya di bawahnya mungkin ada batu baranya, mungkin seperti itu. Atau kalau misalkan kita berada di daerah-daerah yang, kalau di Kalimantan Timur, daerah-daerah yang ada di muara sungai, perbatasan dengan lautan yang ada deltanya, kadang di dalamnya itu ada kandungan ini ya, kandungan gasnya gitu atau minyaknya. Nah, itu kita bisa lihat dari landscape, dari bentuk permukaan bumi yang kita sedang amati. Nah, Esri ini juga banyak mengkoleksi dari berbagai macam data landscape yang kita bisa gunakan untuk membangun GIS ya. Jadi ini ready to use dan easy to use. Datasetnya mereka banyak, kita tinggal pakai.
Nah, landscape ini bisa hal-hal yang terkait dengan vegetasi ataupun pepohonan dan tumbuhan yang ada di atasnya yang natural. Ini di sini tumbuhan, mungkin juga ada hewan ataupun binatang endemik yang ada di tempat tersebut. Ya, ini yang bisa kita gunakan untuk analisa. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan terkait chapter ini? Ada yang mau nanya mungkin? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada untuk perkuliahan kita sesi yang siang ini saya anggap cukup. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.